Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fajar Dian TV. Spesial kali ini saya tidak membahas tentang pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang, kembali lagi banyak yang request tentang soal-soal P3K. Ya, kemarin terakhir banyak sekali yang request tentang Pak, mohon diulas kembali materi P3K yang 4 aspek itu, terutama aspek yang rekayasa. Ya, ada yang request rekayasa. Baiklah, kemarin untuk sekedar sharing saja. Kemarin saya mengikuti yang tahap pertama, alhamdulillah lulus dengan nilai terbaik. Nah, ini saya sekedar sharing pengalaman dan bisa juga untuk masukan nanti untuk teman-teman yang mau melaksanakan tahap kedua. Soalnya itu hot semua, dari 4 aspek itu keluar semua: kerajinan, pengolahan, rekayasa, dan budidaya. Masing-masing komposisinya itu 70% bidang, artinya 4 aspek itu 70 soal dan 30 soal pedagogi. Untuk masing-masing soal 70 dibagi 4 itu masing-masing kemungkinan keluarnya antara 20, 25 sampai 30 soal. Dan untuk rekayasa sendiri, rekayasa pun satu aspek, dia terbagi menjadi beberapa materi antara bangunan dan kelistrikan. Kemarin yang saya alami, yang saya lalu itu agak kesulitan di bidang listrik dan bangunan, karena basic saya itu tata boga, pengolahan. Jadi jika keluar soal seperti itu, saya punya kisi-kisinya, nanti akan kita pelajari seperti apa. Langsung saja, tidak perlu lama, kita bahas dulu soal yang berikut ini. Ya, baik, langsung saja kita mulai ya. Kita mulai membahas soal-soal teknis P3K mapel prakarya aspek rekayasa tingkat SMP berdasarkan pengalaman saya yang ikut tes tahap pertama dan alhamdulillah lulus. Di materi rekayasa ini, aspek rekayasa ini ada 2, banyak sekali muncul soal-soal tidak terduga dari bangunan dan listrik. Dan spesial kali ini kita bahas bangunan terlebih dahulu. Untuk listriknya kita ke part berikutnya, bagian selanjutnya. Langsung saja kita mulai yang pertama soalnya. Ini banyak soal-soal seperti ini muncul, ada gambarnya dan ada bangunan-bangunannya. Nah, jika menghadapi soal seperti ini, jelas ada kata kuncinya. Di balik setiap soal itu ada kata kuncinya. Kita ulas dulu, baca dulu yang pertama. Berdasarkan gambar tersebut, manusia hidup pada zaman dahulu terkondisikan oleh alam. Hal ini disebabkan A. Keberadaan teknologi yang primitif, B. Pemenuhan akan kebutuhan hidup, C. Pengetahuan berdasarkan pengalaman, D. Kepedulian dengan alam sangat tinggi. Nah, kita lihat langsung jawabannya. Jawabannya adalah B. Pemenuhan akan kebutuhan hidup, bahwa manusia dahulu lebih mementingkan kebutuhannya untuk kelangsungan hidup, baik sandang maupun pangan. Artinya, yang A tidak mungkin keberadaan teknologi yang masih primitif. Jadi mereka lebih mementingkan untuk makan, tidak memperdulikan rumahnya, hanya berbentuk gua seperti itu. Pengetahuan berdasarkan pengalaman. Ya, orang primitif zaman dahulu tidak punya pengalaman, dia hanya hidup untuk berburu dan makan saja. Terus kepedulian dengan alam sangat tinggi, ya tidak ada, karena zaman dahulu hanya alam saja, tidak ada gedung dan bangunan. Nah, seperti ini ada kemarin. Lanjut ya. Konsep teknologi konstruksi yang karakteristik dan keseluruhan fitur bernilai pada suatu produk konstruksi, termasuk elemen penyusun yang dapat memberi manfaat lebih bagi pengguna adalah konsep teknologi produk konstruksi, B. Konsep teknologi proses konstruksi, C. Konsep teknologi manajemen konstruksi,
D. Konsep teknologi pengujian konstruksi. Dari soal ini sudah jelas ada kata kuncinya. Bagi saya yang basicnya tata boga, soal seperti ini sangat sulit ya. Lihat soalnya sudah malas, tapi di bagian soalnya sudah ada kata kuncinya. Jawabannya adalah A. Konsep teknologi produk konstruksi. Karena di soal bagian awal itu sudah jelas konsep teknologi konstruksi. Berarti jawabannya hanya ya A. Konsep teknologi produk konstruksi. Karena yang memiliki karakteristik dan keseluruhannya hanya produk. Dari kata kunci ini sudah jelas karakteristik dan keseluruhan. Yang memiliki karakteristik dan keseluruhan adalah produk. Jadi teknologi produk konstruksi. Kalau proses tidak mungkin, manajemen apalagi pengujian kan terakhir. Dari kata-kata ini sudah jelas. Lanjut ya. Gambar ini juga banyak ternyata. Yang kemarin muncul gambar-gambar seperti ini banyak. Jangan kita lihat gambar lalu malas, tapi justru di gambar ini ada kata kuncinya. Kita lihat soalnya. Ada gambar 1 sampai 4. Berdasarkan gambar tersebut, jenis konstruksi yang ditunjukkan pada nomor 1 dan 2 adalah A. Building construction dan heavy engineering construction. B. Industrial construction dan building construction. C. Heavy engineering construction dan residential construction. D. Residential construction dan industrial construction. Dari ini bisa kita jelaskan, bisa kita artikan dari bahasa Inggrisnya, ya kan? Gambar untuk soal gambar nomor 1 dan 2. 1 jelas, itu adalah bentuk gedung pabrik ya. Dan yang 2 adalah gedung-gedung perkotaan. Jadi jawabannya adalah B. Industrial. Jelaskan dari kata-kata saja industrial atau pabrik. Terus dan building construction. Building itu gedung, jelas. Nah, dari ini kita bisa mengisi jawaban yaitu B. Nomor 1 adalah bangunan industri dan nomor 2 adalah bangunan gedung. Nah, dari kata-kata tersebut bisa kita artikan. Jadi jangan malas untuk lihat soalnya banyak sekali gambar, tapi dari soal sudah dapat petunjuk. Lanjut ya, masih tentang gambar lagi. Berdasarkan gambar tersebut, jenis konstruksi yang ditunjukkan pada nomor 4, kepemilikan dan penguasaan proyek dilakukan oleh A. Masyarakat, B. Swasta nasional, C. Pemerintah, D. Swasta asing. Bisa dilihat gambar nomor 4 adalah gambar waduk. Jelas, waduk itu adalah pemerintah yang merupakan bangunan waduk yang menjadi tanggung jawab pemerintah, yang memiliki pemerintah, yang mengolah pemerintah. Sudah jelaskan. Kalau gambar 1, 2, dan 3 swasta, masyarakat biasa kan juga bisa mengerjakan. Lanjut. Fungsi teknologi konstruksi sesuai dengan jenis teknologi konstruksinya. Sebagai contoh, pembangunan Monas atau Monumen Nasional. Awal didirikan berfungsi untuk A. Tempat wisata, B. Ikon Jakarta, C. Sejarah nasional, D. Taman dan hutan kota. Dari jawaban ini sudah jelas ya. Hampir semuanya sama, ada satu jawaban yang beda. Itu juga sebagai petunjuk. Jawabannya adalah C. Sejarah nasional. Monas adalah bangunan monumen nasional yang di dalamnya terdapat diorama tentang sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Artinya Monas sendiri kan bisa diartikan monumen nasional ya, berarti sifatnya nasional. Berarti untuk C. Sejarah nasional. Nah, dari itu sudah ada petunjuknya. Jadi setiap kali mengerjakan, memang mengerjakan ini butuh fokus tinggi, apalagi kita dibayang-bayangi rasa takut kalau nggak lulus gimana, terus posisi kita gimana. Jadi mending kita fokus, apalagi jumlahnya itu soalnya itu 100 hampir 3 jam. Harus fokus, jangan sampai lengah. Jika kita fokus, soal-soal seperti ini bisa dikerjakan dengan sangat mudah. Lanjut. Nah, soal tabel juga ada. Soal tabel mencocokkan seperti ini juga ada. Jadi jangan sampai malas-malesan lihat tabel, hanya perlu fokus saja. Berdasarkan tabel tersebut, urutan tahapan
dalam teknologi konstruksi adalah ditunjukkan pada nomor A, B, C, dan D. A 1, 2, 3, 4, B 2, 3, 4, 1, C 3, 4, 1, 2, D 4, 1, 2, 3. Jawabannya adalah B ya. Bisa dilihat. Yang pertama, 4 tahapan teknologi konstruksi. Yang pertama jelas adalah tahap perencanaan. Kita rencanakan dulu. Setelah itu penetapan garis-garis besar rencana proyek. Serta ada rencana, kita tetapkan garis-garis besarnya. Setelah itu tahap perancangan desain, membuat desain, dan juga lanjut tahap pengadaan atau pelelangan pengadaan bahan. Terus yang terakhir adalah tahap konstruksi, tahap membangun. Dari ini juga sudah jelas, bisa kita lihat dari tabel-tabelnya. Makanya jangan sekali-kali malas lihat tabel, malas lihat soal, cukup fokus saja bisa mengerjakan. Berdasarkan tabel tersebut, kegiatan studi kelayakan pada tahap tersebut ditunjukkan nomor studi kelayakan. Dari soalnya perlu kita garis bawahi, yaitu studi kelayakan. Artinya yang layak terdapat pada nomor 1, 2, 3, dan 4, yaitu tahap 2, ya kan? Tahap perencanaan, penetapan garis besar rencana proyek dalam terdapat studi kelayakan ya. Karena terdapat perencanaan terus penetapan garis-garis besar, itu sebagai juga garis bawahi, sebagai juga petunjuk ya, contoh dari soal ini, berhubungan antara soal dan jawaban. Jadi tetap fokus. Nah ini soal seperti ini juga ada kemarin bangunan ya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, teknik yang digunakan agar miniatur bangunan tersebut dibuat kokoh adalah A. Mengelem, terus menempel, B. Melipat, menempel, memotong, menempel, D. Memotong, melipat. Dari ini, ibaratkan ini kardus. Logika kita harus berjalan ya. Kalau kardus ini supaya kuat kokoh harus gimana? Jawabannya adalah B. Kita lipat terlebih dahulu, terus baru menempel. Kertas akan lebih kokoh dilipat sebagai penopang. Bener kan? Kita lipat dulu agar kokoh dan menempel untuk menyambungkan di antara dua bagian kertas. Setelah dilipat-lipat, kita gabungkan, artinya akan menjadi kokoh. Nah itu dari soal itu bisa kita logikakan. Intinya soal seperti ini sangat mudah. Teman-teman cukup harus fokus saja. Ini fokus, walaupun soalnya 103 jam harus fokus sampai akhir, insya Allah bisa dikerjakan. Walaupun bukan basic kita, sekali lagi bukan basic kita, bukan kompetensi kita, tapi jika kita fokus, kita bisa mengerjakan soal tersebut. Terakhir, dan plastik dapat digunakan dalam pembuatan produk dengan teknologi konstruksi sederhana yang menyebabkan kertas dan plastik dapat terkonstruksi adalah kekuatan bahan, kertas dan plastik buatan lunak, C. Teknik yang dapat digunakan, D. Pelapis pengecatan. Nah dari ini sudah jelas, semuanya harus ada tekniknya. Teknik yang dapat digunakan semua jenis bahan jika diterapkan pada teknik yang tepat akan memberikan efek lebih dari kondisi semula, termasuk kekuatan bahan. Artinya kita hanya butuh tekniknya. Jika teknik tepat, bahan apapun bisa. Nah dari ini sudah dapat petunjuk juga, ya kan? Kekuatan bahan tidak mungkin, kertas dan plastik bahan tidak mungkin, pelapis pengecatan tidak mungkin. Jika semuanya itu digunakan teknik tepat, maka bisa ya. Makanya jawabannya adalah C ya. Ini gambar seperti ini juga muncul. Ini adalah anak-anak kita kalau diminta praktek seperti ini ya, dari kertas atau koran bekas. Berdasarkan gambar tersebut, langkah awal dalam kegiatan membuat miniatur rumah tersebut adalah A. Menyiapkan piling kertas, B. Memilih kertas, C. Mengawetkan kertas, D. Membuat dasar miniatur rumah. Ingat, di garis bawahi ada langkah awal. Langkah awal. Dari ini sudah jelas jawabannya adalah A. Langkah awalnya aja kita menyiapkan pilin kertas. Pilin atau kertas yang digulung, maka hal ini akan dipersiapkan lebih awal. Ya, yang diawalkan adalah kertas-kertas digulung dulu, baru kita bisa membuat miniaturnya. Terus
mengawetkan kertasnya terus dilem ya. Dari tersebut sudah jelas kita harus perlu menyiapkan pilin kertasnya terlebih dahulu ya. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk teman-teman semua yang akan mengikuti tes tahap 2. Ini hanya sekedar sharing ya, sekedar sharing pengalaman soal teknis P3K tahap pertama. Ya, saya alami seperti ini, banyak sekali soal-soal HOTS. Maka yang saya sampaikan tadi sekali lagi harus fokus. Walaupun bukan basic kita, bukan kemampuan kita, bukan prodi kita, tapi kita harus fokus, insya Allah bisa. Tidak usah khawatir kita tidak lulus dan sebagainya, karena rezeki sudah ada yang mengatur. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah diapresiasi untuk membuat soal seperti ini. Saya lebih semangat lagi untuk berkarya, untuk membuat konten-konten yang bermanfaat di konten selanjutnya. Saya doakan semoga teman-teman yang mengikuti tes P3K tahap 2 segera bisa lulus, mendapat nilai yang terbaik, manfaat dan barokah. Cukup sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.